Halo, pasti penasaran ini, kenapa nih tiba-tiba THC Channel lagi ada di bandara? Yes, kita lagi ada di Bandara Soekarno-Hatta, ya. Kita lagi ada di Terminal 3, ya. THC sudah bosen nih, biasa kalau bikin YouTube, mau helmnya, reviewnya, mau helm seren apapun, ya kita bosen nih. Kita lagi mau bikin sebuah gebrakan, ya kita akan ngegebrak, ya. Kita akan sebuah review bukan sekedar helm, atau apalah helm-helm rare ya, unboxing. Tapi kita akan mereview toko-toko helm yang berada di daerah ASEAN, ya. Kita akan review toko helm di Malaysia, di Singapura, di Thailand, ya, di Filipina mungkin, ya, dan mungkin yang pasti ke Jepang. Ya, kita akan review toko helm-helm tersebut dan kita akan mengadakan battle. Ya, kita akan mereview sebuah battle toko helm terbaik battle. Apakah toko helm terbaik itu ada di Indonesia atau di negara-negara tetangga-tetangga kita? Nah, kira-kira negara apa nih yang kita perlu datangin pertama kali? Yang pasti jangan jauh-jauh dulu ya, budget terbatas. Kita akan review toko helm di Malaysia. Jadi pantengin terus toko helm di THC Channel. Kita akan review toko helm yang cakep-cakep pasti helmnya. Jadi sekalian buat nambah-nambah informasi, kalau lagi ada di Malaysia ke toko helm apa nih yang perlu datengin. Jadi kira-kira siapa nih toko helm terbaik? Apakah Indonesia atau negara-negara yang lain? Bentar lagi kita akan choose. Kita akan jalan ke Malaysia. Akhirnya udah di pesawat nih, udah di atas, udah mulai kita flight di atas, bukan di bawah. nah, ngomong saya mau nanya nih Bang. Jangan langsung dong, Begitu. kenalin dulu. Oh iya. Iya, ini belum tahu THC, kenalin nih salah satu orang lah. Jadi kalau kita di kerjanya tim. Oh iya, tim benar. Iya, kagak ada istilahnya Tim operating. itu kiri kanan. Kita sama-sama nikung. Sama-sama nikung. Sama nikung. Iya, kebal. Iya di toko lain. Oh iya, iya, Kalau siap. kita nggak boleh nikung. Oke. Yang pasti saya ajak Denardi, ya. Ngomong-ngomong kalau yang belum kenal Denardi ini yang megang THC secondnya. Jadi kalau ada komplain mau nego-nego sama dia, jangan sama saya. Siap ya. Ini yang punyanya. Saya mah cuma ininya aja. Supplier. Supply dana. Distributor. Distributor. Ya. Ya. Gimana nih? Mau nanya nih Bang. Nih. Dapat ide gila ini dari kapan nih Bang? Terus gimana nih maksudnya mau ngapain sih kita sebenarnya? Ya kemarin lagi iseng aja lihat YouTube. Lihat YouTube ada stylenya helm review sih bosenin tidak, aduh mau coba sesuatu yang lain. Kayak saya ingin gimana kalau kita battle Battle apa nih? battle toko helm terbaik. Setelah terbaik gimana versi yang negara-negara tuh beda-beda sebenarnya. Kita samperin, kita compare. Itu sebenarnya seperti apa kita akan lihat nanti ya. Lihat ya. Nah, akhirnya kita sampai nih di Malaysia nih. Ini kita lagi di KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Asik. Oh, who are you, man? Who are you? Arti. From THC. Oh, bukan bule ternyata. Lepasin kali kacamata lu ya, agak ribet ya. Iya. Mentang-mentang baru pertama kali keluar Kali-kali negeri. gaya-gayaan. Gaya. Boleh lah di negeri orang. Tapi akhirnya setelah perjalanan, jadi kalau ke Malaysia itu cuma 2 jam lah. 2 jam cepat sih ya. Ya, kayak ke Bandung. Tapi Iya, kita iya. sekarang bukan di Bandung, kita di Malaysia. Malaysia Kuala Lumpur. Nah, hari ini gua langsung THC punya target, langsung cari toko helm yang paling rare. Paling rare. Iya, jadi kalau kemarin lihat postingan, jadi di mereka itu pernah sampai satu toko ini ngejual satu helm harganya 300 juta. 300 juta. Iya. Itu helm bekas apa baru? Second. Kemarin ingat nggak di THC salah satunya ada orang gila, Sultan orang gila yang beli THC
Yom Titi. Yom Titi. Oh iya iya iya. Temanya adalah orang gila beli helm Arai dan benar-benar gila. Jadi Tahu masih ingat 300 juga. 300 juta. Tapi Cuman itu kan 13 helm. 13 pieces. 13 pieces. Ini 1 pieces. Nah, ini 1 pieces. Penasaran nggak? Kita mau ke sono, samperin. Kita langsung gas sampai target saya mau samperin. Karena saya penasaran gila. Helm satu helm 300 juta. Unggulannya apa? Iya. Sejarahnya apa ya, Pak? Ya? Kita akan pelajarin itu. Tapi sebelum itu kita makan dulu. Oh iya, makan dulu. Sebelum lapar Cheers juga. dulu dong, cheers dulu dong. Ya udah, pantengin terus aja. Yuk, kita jadi kayak konten ini kuliner. Gak apa-apa kok. Ya, by the way, Subway-nya Malaysia sama Indonesia beda jauh loh. Beda. Kita bisa makan kebab sih. di Kebab ya, kebab yang pasar. 10.000. Nah, ini 15 sih kok, lebih tepat. yuk kita makan dulu ya. Yuk makan yuk. Nah, sampai ketemu. Namanya terus. Enak bener. toko helm yang pertama saya kunjungin adalah FT Garage. Ya, ini tempat jauh banget ya. Perjalanan kurang lebih 1 jam lebih dan di lumayan pelosok. Tapi yang pasti toko ini salah satu yang saya mau harus datangin. Kenapa? Kemarin sempat viral ya, mereka menjual helm Halfest second dengan harga 86.000 ringgit. Kalau di rupiah itu kurang lebih sekitar 300 jutaan. Nah, penasaran mau tokonya seperti apa? Ya kita langsung lihat dan kita baik ngobrol. Nah, akhirnya nih THC sudah sampai ke FT Garage. Nah, toko ini cukup viral. Kenapa? Buat saya sih viral. Ada sebuah toko yang menjual helm 1 biji second pula lagi, bekas ya. Harga 86K ringgit. Itu kalau dirupiahkan 300 juta. Satu buah mobil. Ya, dan ini salah satu dari sesepuhnya di FT Garage. Sesepuh itu kalau di Indonesia berarti senior. Iya. Ya, senior. Pak Cik siapa nama? Jangan Pak Cik. Oh, siapa? Bro. Bro, sih. Mas bro. Sepertinya orang Jawa, teman. Sepertinya orang Jawa. Ya, boleh Cik makan sedikit. Ya. Siapa? Zam. Zam. Ya. Ya, bukan Zam-Zam ya. Bukan Zam saja. Zam aja. Oke, Bro Zam. Oke, ini FT Garage. Tokonya saya lihat cakep sekali. Ya, dia kalau ikut yang jual helm 86K itu bukan di sini. Oh, bukan di sini. Tapi di branch yang lain. Oh, cabang lain. Cabang lain. Jadi FT Garage itu punya berapa cabang? 5 cabang. 5 cabang. Ya, ini yang pertama, yang satu, yang kedua di Penang, yang viral. Viral 86K. Ya betul, yang ketiga di KL, ada. Setapak, Kuala Maju. Yang keempat kita ada di JB. Wah, JB. Di kelima kita ada di Kajang. Wah, keren sekali toko FT Garage punya 5 cabang. Grand 2 kali. Waduh, keren 2 kali. Kalau saya di VHC baru cuman 2 cabang. Baru 2 cabang, 2 branch. Kita doakan lah biar VHC kayak Garage ini cabang banyak. Ya. Nah, kalau saya perhatikan toko ini cakep. Kalau di Indonesia itu, wah, saya bilang ini kayak iPhone, Mac ya, Apple Concept Store. Kalau di Indonesia itu, wah, tidak sebesar ini. Saya coming soon lah, THC coming soon untuk punya toko helm sekonsep store seperti ini. Cakep sekali. Mejanya white kayak Apple, udah ada tap-tap. Ini kayak iklan-iklan buat iPhone gratis, paketan iPhone ya. Nah, Bro Zam, mau saya tanya ini sini. Kenapa saya lihat saya ke toko ini, tokonya premium, tapi banyakkan half-face. Kenapa di open face di Malaysia lebih sukses? Kenapa? Karena satu, harganya murah. Lagi satu dia senang diurus berbanding dengan full face. Kalau face tu kebanyakannya majoritinya itu yang beli big bike. Nah, kalau full face dia senang guna, Senang gampang. dia punya penglihatan pun senang, clear jelas. Kalau full face tu terhad depan saja. Jadi kalau di Indonesia kebalikannya. Indonesia kalau bisa full face. Jadi kadang-kadang kalau di Arai ini, saya lihat nih ada Arai cukup rare ya. Ada Oriental, ada Nakano 56 Nissan, ya ada Nakagami GP. Yang di THC udah ada banyak. Size ML, XL ada juga. Ya. Tapi ini saya bilang kalau di Indonesia kurang laku, lebih banyak kan full face. Kalau di full face kan lebih safety ya, betul.
Tapi kalau di Malaysia saya lihat half face lebih atau open face lebih gampang ya. Lagi selesa. Lagi selesa dan mudah diurus lah. Mudah Diurus, mudah dijaga. Lalu itu gimana ceritanya? Half face misalkan jual harga 86K itu ya bagaimana? Ya, yang terjadinya boleh jual. Oke, saya ambil contoh dulu Pak. Ambil contoh ini ya, langsung kasih tahu. Kalau di Malaysia ini memang saya pernah pelajarin mereka itu kastanya bukan main di full face, rerennya itu mainannya malah di half face. Ya, saya pernah lihat half face-nya ini bisa di angka ratusan juta. Wah ini saya baca kalau nggak salah ini Yamanya si Sui GeForce 2 tapi model dia model tim design tim TWR. Kalau yang Jack tu GeForce 2 Jack, cengkang yang sama tapi design yang lain. Desain yang lain ya, Jack yellow Jack. Kenapa dia jadi mahal? Kenapa? Satu, yang pertamanya dia punya demand terlalu tinggi. Bila demand terlalu tinggi tapi stok dia kurang, itu yang harga boleh jadi mahal. Asar ekonomi lah. Kan kalau di Malaysia itu beli helmet itu bukan saja sekadar pelindung kepala, tapi dia buat sebagai invest. Sebagai pelaburan. Contoh ya, dia kalau dia beli Jack kuning tahun 2006 30,000 doang. 2006 tu dah 30,000 sudah mahal. Jadi bukan kalau di Indonesia dibilang digoreng-goreng. Ya. Tahu digoreng-goreng? Maksudnya kita bilang ini langka-langka, tapi memang dari daun daripada dulu sudah mahal. Jadi siapa yang beli 2006 30,000, orang cakap sudah gila. Orang itu bilang udah gila tuh beli. Sebab harga dia sama dengan harga Dolphin. Honda motor. Kereta EG6. Jadi kita cakap ini gila, tapi rupanya dia ada market future yang sebab helmet tu dekat dunia dia tak banyak. Tak ada banyak kok. Kalau Mak Saleh pernah declare Malaysia punya bidder joy. Dia cakap joy bidder. Dia cakap dia tekan saja tapi tak beli. Tapi hakikatnya kita beli dan kita pakai. Nombor satu tadi kita cakap dia mahal sebab dia satu demand tinggi ya. Yang kedua dia sebagai satu pelaburan. Mungkin kita butuh Google Translate. What is pelaburan? Pelarian, hobi. Pelaburan invest. Investment. Ya benar. Jadinya contoh kalau 2006 dia beli 30,000, sudah 2020 sudah jadi 80,000. Dia ada untung 50,000. Jadi dia punya pelaburan ini lagi tinggi daripada pelaburan emas. Benar. Walaupun di Malaysia emas itu adalah satu pelaburan yang mutlak. Tapi kalau macam helmet, dia sentimental value. Tapi walaupun dia sentimental value, dia ada player. Dia ada dia punya peminat dia sendiri. Benar kan? Helm itu bukan sekedar safety, tapi juga buat investasi. Peleburan kalau di bahasa Malaysia. Ngomong-ngomong, di Malaysia, Half-Face cukup terkenal di Indonesia, produk Malaysia ya namanya TSR. TSR pasti cakap-cakap dikit-dikit ngobrol-ngobrol sama Bro Zam. Ya kalau TSR itu sebenarnya produk Malaysia yang mau seperti kayak ori lah. Tapi bukan ori lah ya. Betul. Contoh macam inilah. Helmet ni diguna pakai oleh seorang rider. Dia jatuh pada kelajuan 230 ke 235 km/h. Waduh, di highway 230. Tengok dia pakai ini. Ini yang berat kan ini. Sui itu sama arek keras. Kuat. Ini sih. Ini takkan divider. Ni divider. Dia dua sama belakang ni divider. Orangnya oke, selamat. Waduh, selamat, hebat. Arti ya memang benar Raisway emang kuat. Kalau TSR gimana itu kalau lagi highway seperti itu high speed? Kita pun tak nak memburukkan produk lah. Tapi helmet tu pernah dites, dia dipecah dengan hammer, ketuk dengan hammer pun boleh pecah. Ini sebagai efek jika berlaku accident lah. So di situ lah perbezaan dia. Kenapa helmet macam ni mahal? Selain dia daripada kira collection, dia juga selamat daripada ciri-ciri dia punya keselamatan. Jadi jangan sekedar mau gaya-gayaan doang. Hal itu tes. Kata si Bro Zam ini tesnya pakai apa? Tesnya tahu. Jadi yang punya merek-merek nggak jelas, yang tapi kayak mau kayak keren-keren kayak ori, ketoknya pakai palu. Tes dulu daripada ketoknya langsung pakai aspal di jalan.
Nah, tapi kalau saya perhatiin di helm, di toko helm ini saya nggak ketemu brand TSR itu. Jadi ya saya sih nggak merendahkan TSR, tapi ya saya sendiri kaget. Saya pikir TSR ada beberapa item ada di sini. So Anda pikir-pikir sendiri lah. Yang pasti helm kalau mau pakai safety yang pasti original. Ya betul. Yang lucu di sini kalau teman-teman perhatiin, ini ada merek kebanggaan kita, KYT, KYT. Kalau orang Indonesia dibilang kunyit. Ya. Kunyit sama juga di sini kunyit. Oh kunyit kan juga. Kalau di Indonesia itu buat sebagai ngebully, kita buat candain, betul. Bully kunyit lah. Sekarang di sini boleh kunyit. Sama juga. Masa mula-mula kita jual KYT pun DAJ. Oh dia aja. Tapi selepas kita buat collaboration sama kita punya brand, KYT collab dengan FT, dia jadi betul asyik. Iya, lihat ini cakep sekali kayak KYT. Ada di Indonesia tak ada ini. Model wah, cakep lah. Ini 1.000 lebih, hampir 2.000. Wah, ini kalau dirupiahkan sekitar 6 juta nih KYT ini. Iya. Pembalap sini. Oh ini aslan. Ini owner owner sini. tapi sudah meninggal. Oh, sudah pas away. Yes. Ini hemat first kita orang collab dengan KYT. Oh, Masa boleh cakep ya. Clear, cakep ini. Kayak aral. dia masih keluar 370. Kalau sekarang market dia sudah 1.800 ke atas. Waduh, KYT bisa jadi helm rare juga ternyata ya. Jadi mau kita bikin collab THC dengan KYT. Semoga Bos Hari dengar ya, Bos Hari dengar. Tapi yang pastinya kalau orang luar aja bisa menghargai produk dalam negeri, kita juga harus menghargai produk dalam negeri. Kita nggak boleh memandang sebelah mata. Emang benar rumput tetangga lebih hijau, padahal rumput sendiri hijau banget di sini di Malaysia. Oke, Bro Zam, terima kasih. Ya. Terima kasih, semoga makin sukses di FTGRS-nya. Ya, kalau kejadian mampir ke THC lah. Ya. Siap. Thank you buat semua teman. Jadi setelah ini kita akan survei beberapa toko. Pokoknya selama THC di Malaysia, pasti kita akan samperin toko-toko yang rare-rarean. Oke, lanjut ke session berikut.